Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi kita di dalam video ini. Pada kali ini kita akan memasang atau merakit swing motor punya unit Hyundai R220 datar 9S. Nah, di sini komponennya sudah siap untuk dipasang, sudah dibersih-bersihkan semua. Kita cuma penggantian di blok atau rotor dan lengkap dengan plate valve-nya. Langsung saja kita mulai pemasangan. Pertama kita pasang dulu o-ring ya, tapi sebelum dipasang saya menggunakan lem dulu, lem grease atau gomok bahasa kami di daerah sini. Gomok untuk lem supaya tidak lompat keluar atau tidak gampang keluar, biar dia diam di tempatnya pada saat nanti di pemasangan piston. Kita kasih grease secukupnya sampai merata. Ini aman ya, jangan terlalu banyak juga grease-nya. Oleskan secukupnya, tidak terlalu banyak tapi adalah untuk menahan daripada o-ring sekaligus untuk melumasi pada saat nanti di pemasangan piston agar o-ringnya tidak melintir pada saat pemasangan piston. Kemudian kita pasang o-ringnya, ada dua ya, cuma saya tidak bisa video tadi karena harus menggunakan dua tangan, jadi tiba-tiba saja langsung terpasang dua-duanya atas bawah ya. Satu lingkarannya besar, satu lebih kecil daripada yang besar. Selanjutnya kita persiapan di blok atau rotornya. Kita bersih-bersihkan dulu. Sempat ada kotoran yang terlewatkan. Setelahnya kita pasang dulu spring rotornya, tapi sebelum dipasang juga dicek-cek ya teman-teman, jangan sampai ada spring yang bengkok atau sudah kependekan atau malah kepanjangan ya, dicek-cek saja. Kalau misalkan tidak sesuai dengan standar atau paling gampangnya ada perbedaan di antara teman-teman spring yang lain, mending diganti saja untuk meminimal resiko ketidakberhasilan atau tidak maksimalnya hasil setelah pengetesan nanti. Oke, setelah pemasangan spring kita pasang guide-nya, retainer guide atau ball retainer guide, macam-macam ya namanya, pada intinya ya itulah namanya yang tadi. Lanjut kita oleskan oli sebagai pelumasan awal biar licin ya dan tidak lecet-lecet. Diolesi semua lubang, kemudian kita pasang retainernya atau tempat pengikat piston ya plat retainer. Dan pemasangannya diperhatikan ya, jangan sampai kebalik. Sangat jelas sih, tapi jangan sampai saja terbalik. Apalagi yang masih belajar seperti saya, tetap lebih teliti, lebih memperhatikan hal-hal demikian. Lanjut kita pemasangan piston. Sebelumnya saya oles-oleskan dulu pakai pelicin oli hidrolik ya, saya pakai di sini oli hidrolik sebagai pelumasan awal sekaligus juga pelumas atau pelicin pada saat pemasangan di rotornya nanti. Setelahnya kita angkat plate retainernya untuk memudahkan pemasangan piston atau masuknya piston ke dalam blok.
Sekalian saya memastikan simulasi pergerakannya untuk memastikan juga tidak ada kotoran atau smooth dalam pergerakannya, mulus. Kali ini saya memasang blok dan piston AC shaft ke rumah motor swing secara kebalik untuk memudahkan dalam pengerjaannya, karena memang saya sendiri dalam pemasangan ya, makanya saya menggunakan cara kebalik ini, atau memang inilah yang paling gampang ya menurutku untuk motor swing tipe Hyundai ini. Kebetulan kita juga ada blok bekas sebagai tempat dudukan untuk memudahkan lagi pada saat pemasangan nanti. Oke ya, di sini rumahnya sudah saya pasang. Lanjut di pemasangan spi. Pastikan ya spinya masuk rapat, duduk di tempatnya. Kalau bisa diputar-putar untuk memastikan bahwa spinya memang terpasang dengan benar. Selanjutnya saya balikkan dulu secara hati-hati, semoga tidak terhambur kembali. Dudukan ini sangat membantu saya dalam melakukan pekerjaan perakitan motor swing ini. Selanjutnya kita pasang plat dan dis masing-masing 4 biji. Platnya 4 biji, disnya juga 4 biji. Kita lumasi oli di setiap lapisannya. Dimulai dari dis dulu, kemudian dilumasi kembali dengan oli, kemudian masuk platnya dan dilumasi lagi pakai oli, dan seterusnya sampai plat dan dis terpasang semua. Lanjut pemasangan piston. Nah, ini piston punya lubang ya, hole yang ketemu dengan dual pin di penutupnya atau bagian headnya. Begitupun dengan plate valve-nya, dia juga ada dual pin 2 ya, kiri kanan atau atas bawah. Pistonnya 1. Springnya ada 26 pieces ya, kalau tidak salah hitung. Lanjut pemasangan piston. Poin penting di sini adalah lubang daripada piston disejajarkan dengan dowel pin yang ada pada headnya. Sebelum dipasang, saya lumasi dulu oli. Walaupun tadi sudah ada grease-nya, tapi saya tambahkan oli lagi biar tambah licin. Nah, di sini saya fokus untuk memposisikan lubang piston agar pemasangannya nanti lebih mudah. Bahkan saya berulang-ulang untuk memastikan bahwa posisinya tepat di tengah antara dua baut mountingnya untuk mempermudah pada saat pemasangannya nanti ya. Lanjut pemasangan spring piston.
Nah, fungsi spring piston ini yang nanti mendorong piston sehingga disk dan plate itu enjit atau menyatu ya, sehingga menghasilkan break pada swing. Itu berfungsi ketika unitnya diam atau swingnya tidak digerakkan. Jadi unit bisa bekerja dalam posisi miring tanpa harus mutar ya, tertahan. Nah, dia kembali rilis pada saat handle operator akan menggerakkan handle swing. Nah, baru dia rilis kembali. Lanjut kita pemasangan head. Hati-hati springnya jangan sampai ada yang terjatuh. Di sini juga sampai saya berulang-ulang mutar-mutar untuk memastikan bahwa springnya tidak ada yang jatuh. Semuanya tetap berdiri tegak dan diam pada tempatnya. Setelah saya memastikan, lanjut kita pemasangan baut untuk menekan sekaligus merapatkan antara housing dengan headnya. Di sini baut mountingannya ada dua macam ya, ada yang pendek, ada yang panjang. Nah, di situ jaraknya juga berbeda. Jadi memudahkan untuk mengetahui yang mana memakai baut panjang dan yang mana menggunakan baut pendek. Dalam pengencangannya saya menggunakan dua sudut ya, atau menyilang dua saja untuk merapatkan antara head dan housing sekaligus menekan spring yang tadi yang 26 pieces ya. Di sini pada saat pengencangan saya lebih hati-hati ya untuk memastikan putaran baut mulus masuk, sekaligus juga memastikan bahwa spring dan piston itu lancar masuk ke tempat duduknya. Lanjut pengencangan bautnya. Saat ini saya cuma mengencangkan sedikit saja karena saya sendiri mungkin lebih bagusnya nanti pengencangannya pada saat nanti terpasang di unit, biar lebih enak dalam pengencangannya. Oke, terakhir kita pasang penutup daripada lubang pengisian oli sekaligus dipstick untuk pengecekan olinya. Oke ya, untuk pemasangannya rampung, selesai. Semoga berhasil pada saat nanti sudah terpasang dan pengetesan di unit. Amin. Sedikit tambahan untuk swing motor Hyundai R220 datar 9S. Ya, ini papan plate-nya yang bertuliskan merek Hyundai. Kemudian di sini ada safety valve atau orang juga menyebutnya regulator valve. Kemudian ada check valve kiri kanan yang L besar ya, dan dua di atas untuk L kecilnya. Di sini ada VA dan VB sebagai input utama dari kontrol valve-nya. Ini check valve-nya ya, ada dua, MB dan MA. Kemudian di sini ada drain, ada dua ya, drain utama dari motor swing. Kemudian ada juga yang couple dari center joint dan langsung dihubungkan ke jalur return untuk kembalikan ke tangki. Di sini tadi ada VB dan VA ya, input utama dari kontrol valve. Kemudian selanjutnya di sini ada kotak-kotak kecil. Saya namakan kontrol valve swing brake ya. Di sini ada dua input, satu di samping dan satu di bawah. Yang di bawah ini terhubung ke PPC valve atau dari PPC valve, sedangkan yang di atas ini terhubung langsung ke charge pump atau pilot pressure. Nah, nanti cara kerjanya
ketika handle PPC dibuka, lanjut membukakan pintu daripada pilot pressure sehingga pilot pressure masuk untuk merilis brake yang ada di dalam motor swing sehingga unitnya bisa mutar. Ketika tidak terpakai itu akan diam lagi karena PPC-nya tidak digerakkan oleh operator. Oke, sekilas ya teman-teman. Lanjut kita langsung pemasangan di unit. Dan setelah itu kita langsung tes, semoga berhasil ya. Oke ya, sudah dipasang semua, sudah duduk di tempatnya. Kemudian oil swing machinery-nya juga sudah level, hose semua sudah terpasang, cover semua juga sudah terpasang. Cuma satu kok, bukan semua. Lanjut kita langsung waktunya tes. Penasaran juga sih mas bro, tapi ya semoga berhasil. Oke, kita on-kan kunci kontaknya, kemudian kita start. Oke, RPM sudah di angka 920, menandakan bahwa mesinnya sudah berbunyi atau sudah running ya teman-teman sekalian. Oke, lanjut kita buka dulu pemantauan di analog untuk melihat RPM mesin, suhu hidrolik dan suhu mesin. Lanjut tekanan pompa 1, tekanan oli di pompa 2. Oke, lanjut kita langsung tes, semoga berhasil ya. Alhamdulillah akhirnya berhenti juga ya. Lepas handle langsung ngebrake. Tuh. Kemarin lepas handle, besok baru berhentinya. Nyelonong terus dia, tidak ngerem, tidak ngebrake ya. Tahu-taunya blok dan plate palepnya sudah aus sehingga menimbulkan kebocoran oli, kebocoran internal, yang kebocoran pressure sehingga tidak bisa menahan daripada gaya inersia unit, atau bahasa kerennya tidak bisa ngebrake ya. Sekarang alhamdulillah berhasil, mantap ya. Mantap. Sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah menyimak. Like, komen atau dislike kalau tidak suka. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye mas bro.